Sepatu tuh ada dua jenis di dunia. Yeah. Yang satu Converse, yang satu bukan Converse. Dan sekarang jadi Asbak. Jadi Asbak. Bedain ori sama KW-nya paling simple. Kalian buka Google ya, buka Google Mas sampean. Tak kasih 7.000 nih ya. Iya. Makan pokwe. Pokwe ya. Pokwe 7.000. Aku dahulu dapat Converse. Kayak untung yang penting barokah aku sih, Mas. Berarti rodok kata. Dan emang untuk nyari barunya tuh susah banget. Dan sekali nemu ya kalau minimal Pak mau koruptor wes satu tuku kan. Nanya Mas ini masih gitu. Masih Mas, ya wes jualan Mas. Oh, iya toh Ki. Satu pasang. Satu pasang Mas. Kira-kira Masa beli kiri dong. Ini jangan sampai mengarah ke dark joke ya Mas ya. Ini baru rilis kemarin Mas. Baru banget. Ya masih anget lah. Malam nongkrong. Terus lanjut minum. Habis itu overthinking. Selamat datang di channel Babrak Space dan di segmen Babrak Talks. Episode yang keempat, mantep. Kita udah datengin tamu-tamu spesial dan malam ini ya, by the way ini kita tag-nya malam. Aku udah kedatangan tamu spesial juga. Ini super spesial, masih muda tapi sangat-sangat menginspirasi. Wah, kayak gimana sih? Nanti kita bakal tanya-tanya langsung sama Raja Converse Solo, Mas Arthur. Mana Raja Converse Mas? Ini beneran loh, kan banyak orang yang bilang kayak gitu. Top of mind-nya kalau kita nyebut Mas Arthur tuh langsung Converse. Oh gitu ya? Iya, Mas Arthur nyaman nggak dengan sebutan kayak gitu tuh? Mungkin lebih nyaman Sugar Daddy aja kali ya. Oh, oh gitu, oh gitu, Mbak. Bisa jelasin nggak ya? Nanti diselesaikan di dulu ya. Nih Raja Converse Solo, dia Mas Arthur ini masih muda, 96 bener Mas? 96 aku. Gila, 96 men. Tapi boros ya? Sama. Boros ya? Kayak 79. Ayo. Kayak 79. Bener. 96 berarti cuma selisih setahun sama aku. Dan sekarang dia udah jauh lebih sukses daripada aku. Amin ya Allah, amin. Ya semoga aku juga ikut Mas. Ikut jadi Raja Converse juga. Enggak harus. Oke, by the way, ini Mas Arthur uniknya adalah dia ini sangat-sangat suka dengan Converse. Dari sejak kapan, Mas? Kalau Converse tuh 2015 sih. 2015. Pertama kalau ngerti brandnya udah lumayan lama ya. Yeah. Cuman kayak yang bener-bener wah Converse aja nih itu 2015. Oke. 2015. Tergila-gilanya 2015. Ya mulai tergila-gilanya sih. Okay. Karena tahap tergila-gilaku tuh gila terus gitu loh. Jadi naik terus gilanya gitu. Makin gila ya. Makin suka gila. sama Converse. Makin suka sama Converse. Oke, 2015 berarti sebenarnya nggak terlalu lama-lama banget ya. Maksudnya 6 tahun yang lalu. Iya, 6 tahun. Kayak masih lebelasan gitu loh, 2015. Iya, benar. Tapi apakah zaman dulu nih ketika Mas Arthur sekolah, ya SD, SMP, udah pakai produk Converse? Belum ngerti Converse tuh. Oh, gitu. Ya, ngerti cuma alas kaki gitu ya. Oh. Nggak ngerti brandnya itu apa, tapi alas kaki gitu kan. Iya. Dan apalagi kan kayak sekolah kan ada rules-nya juga tuh, ada Iya. putihnya dikit gitu. Jadi benar-benar belum ngerti. Cuman setelah lulus SMK, masuk kuliah, tuh ada pertama kali ini kayak pertama kali jatuh cintanya ya. Iya. Tuh ada orang pakai Converse CT Thunder. Jadi CT Thunder tuh Converse CT yang kayak biasa Cat di Taylor tuh ya? Iya, yang high tuh ya. Iya. Ya, yang hitam putih biasanya. Iya. Nah, tapi ini bahannya dia dari rubber dan warnanya abu-abu. Ah. Nah, kebetulan tuh kayak wah, anjing cakep banget nih sepatu nih. Iya. Apaan sih gitu kan. Iya. Nah, setelah beberapa mungkin berapa bulan kemudian nemu sepatu itu ada yang jual. Wow. Sikat. Baru pertama kali tuh Baru. nemu gitu kan. Langsung kan itu sikat. punya temen nggak mungkin dibeli dong. Enggak. Dia waktu awal-awal lihat kan. Iya. Itu Oh. punya orang sih kalau Mas copot beli, saya beli gitu kan. Iya. Anda dilempar tuh CT ya. Oh gitu. Berarti Gitu. akhirnya itu adalah Converse yang bener-bener bikin Mas Arthur tergila-gila tuh. Iya. CT yang apa tadi? CT Thunder. CT Thunder. Emang Mas Arthur ini sehafal itu sama seri-serinya Converse? Iya, karena habis itu terjun Iya. dari jual beli Iya. dan lain-lain. Iya. Mau nggak mau harus hafal. Akhirnya ngulik ya? Iya, akhirnya ngulik dan ternyata setelah ngulik pun asik juga gitu. Oke. Asiknya di mana sih? Maksudnya ngulik sepatu nih. Satu brand doang nih. Oke. Gitu. Itu asiknya di mana, Mas? Kan biasanya kan kayak wah ini coba-coba brand yang lain nih, gitu-gitu kan. Ini Converse doang nih. Misalnya ini yang paling ya salah satu yang menarik lah ya.
Aku pernah dapat CT namanya Converse Chuck Taylor Grateful Dead. Oke. Grateful Dead tuh nama band ya. Ah. Grateful Dead, dan itu dia pakainya materialnya hemp. Tahu hemp nggak? Oh iya tahu. Produk yang dari ganja. Iya. Halo BNI. Oh. Enggak, bukan. Baru pada episode. Iya. Masih mau lanjut. Oh, masih mau lanjut ya? Masih mau lanjut. Iya. Nah, itu dari situ aja kan kayak ternyata pakai dari sisi material itu. Ada juga nanti dari sisi desain. Oke. Kayak misalnya Converse, karena aku emang sukanya sama musik series ya. Ada Converse London Calling yang ada tanggal albumnya dia dan lain-lain. Jadi banyak banget yang bisa diulik, dan kita kayak aku ketemu teman yang suka musik, bisa nih aku bahas masalah Converse dan dia bahas masalah musik. Akhirnya kita nemuin hal baru. Oke. Itu baru series musik, ada series Justice League, DC Comics, masih banyak lagi kayak gitu. Ada semua tuh di situ tuh. Maksudnya di Converse itu tuh. Iya. Seri-seri. Iya, DC Comic, Oh, dari pahlawan-pahlawan DC Comic, nanti ada lagi sama seniman, ada lagi sama ya kapan sama saya gitu. Saatnya ya Converse langsung dong. Ini udah berpengaruh banget di follow. Orang-orang tinggal follow aja, bola tour ya kan, langsung tahu Converse kayak gimana. Oke, berarti sejak itu kayak suka banget sama Converse, Ya. ulik banget. Ulik banget. Tapi apa yang menjadikan Mas Arthur ini jatuh cinta banget sama Converse tentang bentuknya? Entah dipakai enak Oke. atau gimana Mas? Pertama dari bentuk pasti ya. Bentuknya. Itu yang kayak siluet itu tuh kayak mungkin Mas pun dari sekolah tuh pernah pakai sepatu yang bentuknya kayak gitu gitu ya. Pernah. Dan dari sekian sepatu yang bentuknya kayak gitu nggak tahu kenapa kayak ya pertama tuh masih belum ngerti sejarahnya. Cuman yang kayak ini yang OG-nya sih kayaknya nih cakep banget nih, yang Converse walaupun ada brand-brand lainnya juga kan. Cuman akhirnya setelah oke ya sama Converse aja deh. Maksudnya ternyata awet juga setelah itu ngulik. Oh, sejarahnya kayak gini ternyata dari tahun segini Menarik gitu. juga nih. Menarik juga. Oke, Gitu. story behind Converse. Betul. Itu kan setiap serinya tuh pasti punya cerita. Pasti. Tuh, Pasti. itu yang bikin menarik juga. Oke. Terus kan sebenarnya pesaing Converse kan banyak ya. Kayak sneakers yang lain Oke, gitu. oh benar. Brand-brand lain ya? Brand-brand Oke. yang lain benar. Apakah memang Mas Arthur ini sudah menutup pintu hati untuk tidak membeli selain Converse? Enggak, kalau misalnya Kita pengen tahu aja. enggak kalau gitu. iya kalau misalnya Iya. brand lain kayak masih punya, aku ada. Oh, masih ada? Sering beli juga, sering Oh, beli. gitu. Cuman gini loh. Yaitu Converse tuh sepatu tuh ada dua jenis di Oke. dunia. Iya. Yang satu Converse, yang satu bukan Converse. Iya. Prinsipnya. Udah Oh, gitu. Jadi misalnya datang ke toko centang gitu ya. Sepatu centang lah. Mbak, Checklist bukan Converse yang series ini ada. Kayak gitu. Sebut aja Mas. Oh iya. Nggak usah. Bukan Converse. Oh gitu. Oh gitu. Iya, Cuman iya. kayak brand lain biasanya tertarik kalau nggak bener-bener sama sejarahnya yang Iya. biasanya juga keracunan dari temen sih. Iya. Kalau nggak dari teknologinya. Misalnya kayak si Adidas punya Ultra Boost. Oh iya. Tumpuk banget busnya. Ah. Terus kayak Skechers tuh insole-nya pakai memory foam. Iya. Itu parah banget. Ketika dikasih beberapa pilihan kayak sepatu ini sama sepatu ini, Converse sama ini, pasti milih Converse. Cuman kalau sepatu brand lainnya ternyata emang itu salah satu yang mungkin dari bentuknya kayak atau dari emang udah jadi wishlistku, Iya. pasti tak ambil juga. Oh, oke. Kalau aku prinsipku kayak harga tuh nggak masalah sih. Tapi Yang penting murah aja. oh, itu kan harganya juga. Itu kan Oh, ya, gitu ya? Oh, Oh, gitu. Iya. gitu. Iya. Berarti ini ya terkonfirmasi bahwa Mas Arthur ini sebenarnya masih terbuka kok. Masih terbuka. Kalau mau brand lain masuk boleh. Enggak, jangan. Oh, gitu. Mungkin kayak cek coba di Instagramku, aku pakai sepatu brand lain ya, tak tulis. Biasanya kan orang nanya, Mas itu sepatunya apa? Iya, Tak iya. kasih tahu Converse apa Iya. di postingan. Iya. Nah kalau pakai brand lain ya itu sepatu bukan Converse, udah gitu aja. Oh gitu. Gitu. Gak nyebutin brand Enggak. Tetap ya. Iya. Tetap bukan Converse. Oke, tapi pernah gak sih Mas kayak di titik dimana aku tuh juga suka Converse. Dulu waktu SMP pertama kali punya Converse tuh bangganya bukan main, men. Bangga ya? Iya, jalannya beda. Gitu. Iya, jalannya beda. Dan itu bener-bener yang menurut aku sih agak pricey ya. Kalau misalnya itu tuh diukur dari SMP gitu. Oke. Terus pada akhirnya ya udahlah berpindah ke brand lain, dan karena memang nggak punya duit untuk beli Converse aja. Iya. Mas Arthur pernah ada di titik itu nggak? Pernah Nggak banget. punya duit banget nih buat beli Converse. Jadi sama SMP juga tuh. SMP. SMP Iya.
ngerti siluet itu dan kayak kayak lihat punya teman-teman juga, wih Converse ya. Akhirnya dulu ada aku punya mas ya, punya mas terus ternyata masku mau beliin sepatu aku gitu. Setelah pilih-pilih tuh ya emang dari siluet seperti itu dan dari beberapa brand Converse paling atas harganya. Kan. Terus karena nggak enak juga dibeliin, ya udah yang mereknya tuh kalau di Indonesiain Air Jalan. Oh, tahu ya? Jalan angin itu. Di Indonesia lagi. Di Indonesia jalan angin. Nah, akhirnya ambil itu. Karena pengennya sih pakainya Converse, cuman karena siluetnya sama dan duitnya emang belum nyampe. Pada akhirnya ya udah ambil itu aja. Kompromi lah ya. Kompromi. Dengan dompet. Yeah. Kalau seorang Mas Arthur pernah kayak gitu juga, guys. Pernah di titik dimana wah kagak bisa beli nih Converse gitu. Tapi pencapaian Mas Arthur ini tuh bener-bener kepo sih sebenarnya, kayak ini orang kok bisa bener-bener ngefans itu dengan Converse gitu. Ini yang paling jadi wishlistnya Mas Arthur untuk wah ini harus punya nih Converse. Oke. Kalau untuk saat ini yang benar-benar wishlist ya untuk di Converse tuh mungkin masih ada sih, masih ada. Cuman yang kayak nggak begitu bergairah banget, dalam arti gini, bukan nggak bergairah, bukan nggak tertarik lagi. Karena semakin tak kejar, kalau emang belum, sepatu tuh jodoh-jodohan menurutku mas. Aku tuh dulu pernah di titik yang benar-benar punya tabungan banyak dan aku emang ngincer sepatu itu nggak ketemu sama sekali. Salah satunya ini nih yang tak pakai. Ini seri apa nih? Ini One Star Neckboard Hood. One Star Neckboard Hood. Collab sama Neckboard Hood. Oke. Dulu aku pengen banget punya sepatu ini. Pengen banget, udah sampai nabung dan ternyata harganya masih mahal banget. Dan kemarin aku Neckboard Hood ini punya 3 pasang. Punya 3 pasang. Tapi beda warna atau gimana? Sama semua. Buat apa mas kalau boleh tahu tuh? Buat ganti aja kalau misalnya udah rusak. Gitu. Karena salah satu sepatu kesayangan yang harus ada gitu. Sampai akhirnya dulu pas aku di Thailand, pertama kali nemu punya Neckboard Hood ya. Dari sekarang tuh market price-nya barunya di atas 6 juta. Ini. Sampai sekarang nih? Sekarang harga barunya di atas 6 juta. Aku dapat ini udah tak pensiunkan sih. Ini salah satu Neckboard Hood-ku. Ini udah tak pensiunkan. Oh, ini salah satu di antara 3 pasang itu? Iya. Oke. Ini udah tak pensiunkan. Tahu nggak dapat tuh berapa? Berapa? 230.000. Serius? Aku sambil ngerokok boleh? Gak apa-apa. Bebas, kaya nih gak apa-apa. Oh gitu. Sulit sih, nggak usah. Oke. Oh gitu. Dan sekarang jadi asbak? Jadi asbak. Sebelumnya aku pakai Jack Purcell Kurt Cobain. Asbaknya? Kenapa mas? Asbak aja sama Converse loh. Iya, maksudnya apa nggak sayang sih mas? Kan gini kan, ini bisa dicuci lagi nih. Masih bisa. Di repaint lagi segala macam. Fasenya udah ganti kan, maksudnya makanya aku punya beberapa sepatu yang sama ya. Ya udah fasemu udah istirahat, temenin aku buat mikir gitu. Sekarang pakai yang ini. Wow, sangat filosofis ya. Jadi kalau misalnya emang udah cukup nih lerence gitu ya, akhirnya buat asbak aja. Oh gitu, oke. Nah ini ngomongin tentang ini nih mas, yang masih ada di kepala aku adalah ini kan sebenarnya produk-produk Converse kan banyak KW ya. Oke. Banyak KW-nya kan? Banyak banget kan. Dan sekarang teknologi KW itu udah gak main-main. Betul. Bener-bener kayak wah udah mirip banget. Menurut Mas Arthur gimana sebagai seorang pecinta Converse? Nggak mungkin KW dong, nggak mungkin ada KW dong. Enggak. Iya kan, asli semua, oleh semua. Nah ini menurut Mas Arthur gimana nih adanya KW ini nih? Gitu. Ya kalau misalnya adanya wajar lah, karena perminatnya kan juga banyak ya. Dan yang bener banget kayak dari teknologinya sekarang pun mereka bisa benar-benar ngikutin. Ini dulu baru rilis tuh udah ada KW-nya. Serius? Udah ada KW-nya. Mirip kayak gitu? Iya, dan tahu nggak harga KW-nya berapa dulu? Berapa? 1,2 minim. Oke, itu baru KW loh. Itu KW. Itu KW. Nah, jadi kalau misalnya KW sih tetap mungkin kalau dibilang disayangkan, mereka juga nyari duit ya. Dan aku pun nggak bisa kayak kamu jangan bikin KW itu dosa gitu. Ya kan aneh banget gitu loh. Nah, jadi aku lebih mengedukasi ke followerku di hola.co itu. Lebih mengedukasi di situ, kayak ketika kamu kayak di Converse kan ketika kamu punya wishlist dan emang ada kemauan tuh bisa aja aslinya. Cuman ya ada beberapa yang realitanya, wah mas aku nyari duit aja susah loh mas ini. Ya sudah kalau gitu
misalnya emang kalian pengen bener-bener Converse itu kan sebagai self reward kalian. Iya, Ada yang jadi self reward, ada yang kolektor dan yang lain kan. Benar. Ya udah kayak sekarang pun kayak aku kan ngejual Converse juga, ada juga yang kondisi second dan itu harganya masih masuk akal banget gitu loh. Itu kayak sebuah solusi buat kalian. Tapi ketika kalian lebih memilih KW, ya emang berarti belum waktunya kalian aja. Ntar juga Pasti kebeli kok ya. Ntar misal katakanlah yaudah mas tak beli KW dulu aja, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kok ada suatu saatnya kalian bakal lebih milih ori kok gitu. Oh iya, sadar lah ya. Oh gitu. Berarti KW itu juga ada pasarnya kan? Ya memang ya udahlah karena memang pasarnya itu adalah orang-orang yang tidak bisa beli ori. Ya banyak sudut pandangnya aslinya. Yes, banyak sudut pandangnya. Zaman dulu aku tuh yang paling kayak lagi nge-mall nih atau lagi kemana terus ada yang pakai sepatu Converse KW nih. Pasti tak bikin story. KW bangsat ini. tak sambil langsung. Dulu aku sefrontal itu. Serius. Tanya istriku deh. Tanya. Gokil. Nah, cuman setelah itu gitu yang ngeliatnya KW. cuman setelah itu kayak kita kan nggak ngerti kebutuhan orang. Ada yang beli sepatu ya emang buat sekolah doang. Yang kayak aku dulu nggak ngerti merek apapun nggak peduli gitu loh. Dan kayak mungkin ada orang yang emang dia punya uang cuman hanya segitu untuk bersekolah ya. Kenapa harus ngejar banget gitu loh. Balik lagi ke fungsi. Cuman ada juga yang ya salah satunya mungkin orang yang beli neckboard hood ini yang KW ya. Sekarang tuh mungkin masih KW-nya tuh di harga 700 ribuan. Itu KW. KW ya. Dan dengan uang segitu kalian tuh bisa beli Converse ori gitu loh. Jadi kan sebenarnya kelihatan apa yang dikejar selain gengsi. Ketika kalian beli yang KW-KW yang harganya lumayan gitu. Ya tapi ya duit-duitmu kok piye. Ya kan. Udahlah ya. Terserah kamu. Tapi ya realistis aja. Misalkan 700 mendingan beli yang segitu-gitu juga. Iya. Tapi lebih yang ori gitu kan ya. Pasti masih ada kan. Sekarang banyak kok teman-teman seller second yang dengan duit 700 ribu kalian bisa dapat 2 pasang gitu loh. Bisa dapat 2 pasang CT motif atau apa itu udah bisa gitu. Tuh, jadi ya support lah ya brand-brand kayak gitu juga ya kan. Belilah yang ori kalau bisa. Iya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, tapi ya kalau nggak malu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan sampean yang nyari duit, gitu. Sampean yang keringetan, sampean yang ngapusi orang duit SPP orang tua ya. SPP ini naik berapa? 600. Tadi kita buat jadi Converse. Tapi ternyata buat sepatu gitu. Jadi bebas. Iya. Tapi cara bedain yang KW sama ori gimana sih mas? Jujur aku sih bukan yang sneakers holic banget ya. Jadi kayak ya udah kalau misalnya nyaman dan bagus, aku nyaman dan aku ngerasa kayak keren nih gitu, beli. Oke. Terus yang bedain yang paling kelihatan deh. Kalau untuk sekarang itu kita nggak bisa cuman bilang dari satu sisi itu nggak bisa sih. Cuman ya yang paling enak kalian misalnya dapat katakanlah ini deh. Converse neckboard bentar tak. Ya Allah, aku tuh eman-eman gitu loh masih Converse-nya bagus. Misalnya kayak Converse One Star Neckboard Hood ini ya. Bedain ori sama KW-nya paling simple. Kalian buka Google ya. Google, terus tulis Converse One Star Neckboard Hood. Kan ada fotonya nih. Cari foto yang ori. Kalian bandingin. Misalnya pinggirnya ya. Di foto yang ori kayak dari upper dari sini bulatan bintangnya dia tuh mentok bawah sama atas ngisi penuh. Ternyata ada tuh yang kecil banget. Oh, nggak presisi juga. Ya, dari situ. Terus yang kedua mungkin ada motif lain ya. Misalnya di sini ada motif segitiga ya. Dan ketika segitiganya ditarik garis lurus berhentinya di mana? Misalnya ternyata berhentinya di hole pertama nih ya. Ternyata yang di yang kalian pegang yang KW dia agak geser. Berhentinya di sini. Itu salah satu masih banyak faktor lain dari text size, material. Lebih enak emang megang langsung sih. Dipakai juga pasti beda lah. Iya Kan. Oh gitu baru tahu. Ditarik ke atas itu langsung kemana gitu kan ya. Cuman sekarang tuh ada namanya perfect kick. Itu serem sih, serem banget. Bener-bener mirip. Perfect kick. Jadi ya. Pinter-pinter ya. Iya. Ini butuh orang-orang kayak Mas Arthur cuma yang bisa mendeteksi nih. Iya orang-orang yang awam-awam kayak kita mah bodoh amat.
Yang penting mahal gitu. Gitu. Oh gitu. Nah, ini ngomongin tentang bisnis ya Mas ya? Oke. Bisnisnya Mas Arthur udah jalan berapa lama sih Mas? Hola.co ini? Untuk Hola.co ini udah 5 tahun. Berarti 2015 suka Converse, 2016 Mulai. Oh gitu. Awalnya gimana tuh? Boleh Itu ceritain sih. sama Babrak? Jadi si CT Thunder yang tak pakai setiap hari itu. Tak pakai ngampus, terus temen nanya, dijual nggak tur? Gitu. Oh. Nah, ya masih nggak peduli lah, wong suka banget kan. Iya. Sampai satu-satu ada teman yang nanyain kayak gitu dan nyebut harga. Oh. Wah, ini kalau misalnya tak lepas segini, untung ke segini, seminggu full aku Indomie telur nih masuk nih aku. Pakai telur nih Indomie gue nih, ya kan nggak munafik, ya kan anak kos ya kan. Iya. Anak Ibu kos. ya? Iya, benar-benar. Butuh untung tapi. Butuh untung. Oh, iya, bener. Butuh uang. Oh iya. Jadi, wah, ini menarik juga nih. Dan aku kan ngerti nih, dulu beliku, pokoknya kalau nggak salah aku dulu beli 450, untungku 150. Dan itu udah tak pakai gitu loh. Oke. Udah tak lepas deh. Ke teman. Tak lepas ke teman. Terus coba nyari-nyari sepatu lagi gitu. Akhirnya dapat sepatu lain. Tapi itu mulai second. Ternyata lebih murah nih ya. Kayak ketika aku mau gali di akun-akun lain, akun-akun second, ternyata banyak sepatu-sepatu yang unik, yang aku jarang lihat dan harganya masuk akal. Nah, dari situ terjun, kenalan sama seller, gitu. Mulai jualan dari situ. Ya, kalau untuk nyari barangnya zaman dulu itu belum ke seller langsung karena menurutku aku masih belum bisa ngejual. Oke. Karena harga mereka itu menurutku harga putus untuk tak pakai sendiri, bukan untuk tak jual lagi. Iya. Nggak cucuk. Iya. Benar. Karena kan aku belum ngerti juga. Iya. Jadi huntingnya di pasar pagi. Semanggi. Semanggi, bener. Uang itu dapat nih produk-produk murah-murah juga. Uang 7.000 biasanya dapat apa Mas kalau sampean? 7.000. Tak kasih 7.000 nih ya. Iya. Nah. Makan pokwe. Pokwe ya. Pokwe. 7.000. Iya. Aku dahulu dapat Converse. Serius 7.000 doang. 7.000. 7.000. Itu 7.000, men. di pasar pagi itu, Semanggi. Kok bisa Mas? Maksudnya kalau dapat segitu tuh itu memang produk yang kayak gimana? Maksudnya apakah tidak ada kekhawatiran nih? 7.000 doang nih. Gitu. Ya tetap kan kita kan harus teredukasi juga nih. Iya. Produk knowledge kan penting. Iya dong. Nah, jadi ke pasar pagi tuh pertama kali ke pasar pagi kesiangan. Jam 6 pagi aku kesiangan itu. Oke. Lalu terus tanya, biasanya jam berapa? Jam 4 aja, Mas. Wow. Jadi masih gelap. Aku disuruh bawa senter. Ah. Itu yang kayak udah pernah belum sih ke pasar pagi jam segitu? Belum pernah ya? Belum pernah. Itu vibes-nya beda semua. Jadi kayak bener-bener bentuknya kayak pasar kaget. Oh. Dia tuh di kalau kita masuk Semanggi kan ada jalannya tuh. Iya. Nah, mereka jualannya di jalan. Oh. Di pinggir-pinggir gitu. Iya, di jalan. Gelar tikar gitu. Iya. Nah, itu ada penjual dateng naik motor yang ada baknya ya. Masuk, itu langsung orang ngerebutin tuh yang kayak misalnya ada pelek nih ya. Iya. Dia bakal megang pelek itu dan ngikutin tukangnya sampai berhenti ke lapaknya. Wow. Jadi kayak di ini punya gua nih. Ini punya gua nih. Betul. Nah, udah kan. Iya. Gua ternyata seseru ini. Berat mulai, wah ada Converse. Nanti anak yang megang, Iya. pinter Pak. Mintanya 10.000. Ah. Tolong aku tak gue teh hangat sama ini Pak parkir. Bayaran Mas, siap. Itu belum ngerti ori apa enggaknya, belum ngerti. Iya. Baru habis itu kan karena aku udah kenal beberapa teman seller, Iya. tanya. Wah, ori tur ini tur gini. Apa sih yang bikin ori? Aku tanya. Apa sih yang bikin kalian bisa ngerti ini ori? Iya, Dari sini akhirnya terus ada beberapa karena aku tanya ke beberapa seller, jadi dapat info, dapat edukasi. Akhirnya bisa mulai bedain ori sama enggaknya. Oke. Walaupun 7.000 doang, itu tuh ori. Ori. Laku 150.000. Wah, untung berapa persen tuh ya? Wah, luar biasa. Menarik. Aku yang penting kayak untung yang penting barokah aku sih, Mas. Oke. Berarti rodok kata. Oke, masih ngebahas juga tentang ini nih, Hola.co. Hola.co. Ya kan tadi kan berarti udah mulai dari tahun 2016. Iya. 2016 terus udah diceritain juga tadi awalnya kayak gimana ya. Beli satu Pasang. sepatu doang ya. Iya, dari satu sepatu. Satu sepatu. Dijual, Ah. dianakin, dijual, Ah. dianakin. Oke, sekarang udah segimana sih? Sebesar apa sih bisnis Hola.co ini, Mas Arthur? Aduh, kalau dibilang besar belum besar juga sih. Oh, Iya. Enggak.
Kayaknya enggak deh. Merendah gitu. Oh iya, makanya kita udah tahu, ya kan. Dulu tuh namanya Hola Second, Mas. Hola 2 entry. Awal-awal, karena kan jualanku sepatu second terus nih, ya kan. Dan kayak ketika bikin akun untuk jualan barang second, nggak afdol aja zaman dulu kalau nggak ada secondnya gitu. Jadi dulu tuh Hola Second sampai berganti menjadi Hola.co itu tahun kemarin. Loh, baru setahun yang lalu? Oh gitu. Jadi kayak diganti Hola.co karena ternyata selama aku berjualan terus akhirnya ada fitur live Instagram ya. Iya. Edukasi di situ, komunikasi juga sama follower, kita sharing-sharing masalah Converse dan ternyata jadi kayak sebuah wadah nih. Hola Second jadi kayak sebuah wadah untuk teman-teman seller untuk sharing dan teman-teman buyer untuk cari barang juga gitu loh. Jadi karena banyak apa ya terjadi komunikasi di dalam situ. Jadi aku rubah ke Hola.co. Dan ditambah sekarang aku juga rilis merch. Oh, nah ini menarik nih. Hola merch. Hola merch dan Rats Club sekarang. Rats Club. Oke. Kita ngomongin yang second dulu. Oke, boleh. Sepatu second. Main orang kan second. Apaan sih gitu. Gimana Mas? Susah nggak? Jualan sepatu second. Susah nggak? Kalau dibilang susah, ya tetap harus ada edukasi sih. Edukasi itu pasti harus, dan itu setiap hari gitu loh. Edukasi kayak gimana nih Mas? Kayak misalnya ya, dia nanya, Mas, ini ori? Ya kita edukasi masalah ori gitu. Terus biasanya yang tadi bilang ya, Mas ini second masih bagus nggak gitu ya? Kita fotoin detailnya. Ya udah biarin visual yang ngomong, sama mungkin kita ngasih edukasi dikit kayak misalnya gini deh, kamu nyari sepatu ini gitu ya. Mas, kalau second gini emang kayak masih gimana gitu ya? Ya udah kamu kalau gitu cari barunya aja gitu. Coba sih. Sekarang juga ada. Nggak ada. Pas baru saat itu. Karena nyari karena banyak banget barang-barang yang udah nggak keluar, udah nggak rilis, dan emang untuk nyari barunya tuh susah banget. Dan sekali nemu ya kalau minimal Pak mau koruptor kok iso tuku ngono. Saking mahalnya ya, nggak tahu berapa gitu. Gitu. Iya, jadi dead stock itu kan sulit banget, dan kayak di sepatu second tuh ya ada yang emang udah nggak rilis dan ada juga yang emang nyesuaiin sama budget gitu. Gitu. Nah, berarti harus ada edukasi ya? Pasti. Makanya sekarang kan Mas Arthur sering nge-live segala macam, itu juga jadi edukasi kan? Jadi edukasi juga. Nah, yang nonton juga tahu nih kayak gimana nih bedain yang ori atau KW, ya kan? Second atau tidak gitu-gitu. Dan milih barang second juga pasti ada triknya dong. Pasti. Ya, itu ada edukasi juga Mas? Iya, jadi kita nggak bisa pungkiri juga ada beberapa seller nakal juga. Kayak mungkin sering banget kayak teman-temanku nanya, Tur itu kalau misal barang-barang second itu semua ori? Enggak. Tapi nggak semua KW juga. Gitu. Oke. Jadi kalau untuk ini ya, kayak tips-tipsnya tuh kayak pertama kamu harus tahu barangnya dulu ya. Dan minta foto detail sedetail-detailnya. Itu haknya konsumen. Kalau ketika dia nggak mau ngasih foto detail dan kamu ragu, ya nggak usah beli. Iya. Sesimpel itu sih. Kalau misalnya kan konsumen sendiri nih. Iya. Kalau misalnya ragu, nggak usah beli gitu loh. Tapi juga ada beberapa seller nakal yang aslinya KW. Pas ditanya, Mas ini ori? Insya Allah ori Mas. Wah, kamu kok pakai Insya Allah ini? Iya. Jadi jarang aku ketemu seller yang barang second yang fake ini. Mas ini ori nggak? Fake Mas. Tapi ada beberapa temanku yang ada. Makanya aku nggak pernah mempermasalahkan masalah fake itu. Rezekinya masing-masing. Dan itu jadi acuan aja buat aku gitu loh. Temanku jual fake aja bisa hidup gitu loh. Apalagi rezeki yang ori kan pasti juga ada gitu. Rezekinya udah masing-masing. Ada pasarnya. Iya, cuman ya yang sangat disayangkan itu, Mas ini ori karena mungkin konsumen baru yang nggak ngerti sepatu. Insya Allah ori Mas. Kenapa Insya Allah? Padahal Insya Allah 19 bener loh. Jangan main-main kau. Gitu. Iya. Berarti ya udahlah, saling menghormati juga lah. Iya, saling menghormati juga. Tapi kalau Mas Arthur sendiri ketika ini nih jualan sepatu gitu kan ya, second pasti kan misal ada cacatnya, segala macam, itu diomongin langsung juga. Iya, jadi kan kita jualan di Instagram. Instagram kan kita ngejual visual, bener kan? Jadi foto semenarik mungkin nggak masalah.
Tapi misalnya kalau emang udah pudar ya jangan diedit juga gitu ya. Jangan dong. Maksudnya foto Converse yang udah pudar ketika lightingnya pas, angle-nya oke, itu bakal tetap yoi kok gitu. Oke. Dan nanti biasanya orang nanya, "Mas ini masih?" gitu. "Masih Mas, ya wes jualan Mas." "Oh, piye to Ki?" Enggak. Duh, hati-hati. Ya udah. Nanti Jangan dulu gitu. pasar. Saya udah capek kayak gitu. Udah ngelewatin fase itu gitu. Udah pernah ya? Nah, itu baru tak kasih detail. Oh. Biasanya tuh bagian belakangnya sini tuh udah heel drag. Oh, Miring. Iya. Nah, biasanya tuh kayak sepatu-sepatu second Iya. itu kayak gitu. Sering dipakai lah, Ya, biasa lah ya. karena sepatu second kan juga ada yang pre-love, ada yang emang belanja di luar negeri, ya kan, ada yang karungan, Iya, itu iya. itu macam-macam. Oh, Jadi ya oke. harus pinter juga gitu. Itu yang nih kita ngomongin yang di Apa bawah nih? nih, coba Oke. coba. Yang ini dulu nih Mas. Ini dulu, Ah, ini dulu boleh, ya, boleh, Pak. yang ini dulu. Ini nih seri apa nih? Black Sabbath, Black Sabbath. Dapat Dapat? album dari teman. Dari teman. Dari teman. Harganya berapa Mas? Aku, Ditawar. itu aku dulu dapat 2,4. 2,4. Nah. Satu doang, satunya? Oh enggak. Satu pasang. Satu pasang, Mas. Kira-kira Masa beli kiri dong? Ini jangan sampai mengarah ke dark joke ya, Mas ya. Walaupun itu salah satu konten favorit saya, tapi saya tidak mau di sini. Jangan. Gak aman nih. Gak aman. Bener. Oh, 2,4 nih. Iya. Black Sabbath. Dapat Ini- tahun? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Aku udah pernah punya sepatu ini mungkin sekitar 5 tahun lalu. Oke. Tak jual cuman 1 juta. Dulu dapetnya 600. Wow. Habis itu nyesal. Ya. Nyesal nyari susah banget. Ya itu jodoh-jodohan. Tiba-tiba nongol. Ah. Itu terus berapa? Dan aku kan misalnya kayak mau beli sepatu ke Iya. seller ya. Iya. Ini ada juga sih yang kayak misalnya, "Mas, ini masih," gitu. "Wih, Mas Sola," gitu. "Iya Mas, masih nggak Mas ini? Berapa Mas sampai Solo?" "Aduh nggak enak Mas nyebut harganya Mas." Aku mau beli loh ini. Bukan minta gitu loh. "Wah nggak enak Mas, aku sama kamu Mas," gitu. Apa nggak enak ya? Ih, wah piye iki aku iki. Iya, betul. Terus tak telepon gitu. Iya. Aku iki mau beli gitu. Iya. Berapa sampai Solo?" Iya. "Wah ya ampun Mas, bayaran segini aja Mas, modalku segini gini. Wes itu urusanmu gitu loh. Iya. Aku nggak nego. Kasih harga best price-mu. Ke aku berapa? Cocok tak ambil, belum kalau nggak cocok ya belum jodoh. Tak gituin aja. Makanya sepatu jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan. Oh gitu. Jodoh-jodohan. Nih, yang satunya nih Mas. Ini Apa? menarik nih. Kalau ini kan rilisan lama ya Mas ya? Oke. Dia- Dia masih Converse banget nih. Iya, di 2008. 2008. Diproduksi 2008. Oke, satunya nih menurut aku bukan Converse banget. Bukan Converse. Tetap Converse ya. Tetap Converse. Ini Converse. Ini, Tahun berapa nih? ini baru rilis kemarin Mas. Baru banget. Ya masih hangat lah. Oh. Untuk yang colorway ini rilis di Indonesia masih hangat. Aslinya tuh dari luar udah rilis. Oke. Cuman ini tuh siluet baru, keluarga barunya Converse, namanya Giano. Giano. Nah, kalau ini kan One Star, Iya, iya, yang iya. tadi Chuck Taylor. Oh, itu Ini keluarga Giano. baru. Ini keluarga baru. Marga. Giano collab sama Fleur. Kagak paham gua. Oh, ini nih udah ex Nike ya? Udah di ya Nike. teknologinya udah pakai teknologi Nike sih. Oke. Udah pasti gitu. Tapi dipakai Mas Arthur ya? Tak pakai tetap. Oh, Ini siluet paling ya aku tuh biasanya tuh kayak produk-produk yang apa ya, rilisan-rilisan baru tuh yang kayak kurang cocok sama aku karena aku Iya. senang rilisan lama. Iya. Cuman ngeliat siluet ini, wah kayaknya lucu nih. Oh. Ternyata lucu beneran. Oh, Lucu gitu. beneran. oke, Jadi oke. mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Bener. Iya. Kalau beli izin berarti sama istri? Lebih milih diomelin sih.